Ya, oke. Selamat pagi, Nil. Pagi. Semangat ya. Semangat dong. Masih pagi masa loyo-loyo. Belum makan ya? Atau terlambat tidur? Ya, belum makan. Tunggu masakannya ibu. Datang kok di rumahnya ibu. Masa ibu yang bawakan ke sini? Iya. Kamu tinggal pesan mau makan apa. Mau bikin pizza, boleh. Mau spaghetti, spaghettinya ibu tidak kalah dengan tempat lain. Mau bikin donat, ayo bikin. Tidak apa-apa, bawa bahan ke rumah karena tidak ada bahan-bahan di rumahnya ibu sekarang. Kalau dulu bahan-bahan ada semua ready, sekarang tidak ada bahan-bahan karena tinggal berdua saja. Jadi kalau ibu bikin pun tidak ada yang makan karena cuma berdua. Dulu masih ada anaknya ibu, bisa tiap minggu ini minggu bikin pizza, pizzanya ibu besar. Ukurannya 75 kali 50. Wih, satu kali masuk oven. Wih, fresh from the oven langsung. Ih, asik. Ekstra mozzarella, ekstra cheese. Aduh, terserah kamu mau ekstra apa. Ke rumah nih. Bawa kok bahan-bahan lalu kita makan-makan di rumah, kita bikin sama-sama. Supaya kau belajar juga, toh? Ah, boleh. Oke, sekarang kita makan materi untuk sumatif. Fisika. Oke ya. Oke ya. Sekarang kita kembali di channelnya kita di Linguist Smart Open Teja. Oke. Ya. Materi sumatif tengah semester ganjil. Namanya diganti, bukan mid semester lagi ya. Sumatif tengah semester ganjil. Itu artinya mid semester. Nah, itu meliputi 3 bab. Yaitu bab yang pertama tentang apa? Bab pertama lu arus searah. Lalu bab 2 apa? Apa bab 2? Listrik statis. Bab 3 kemagnetan. Kemagnetan. Nah, di arus arah itu nanti poinnya ada apa? Hukum Kirchhoff 2 ya, hukum Kirchhoff 2. Satu juga pasti dipakai ya. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu untuk yang 1 loop dan untuk yang 2 loop ya. Nah, kemudian hanya itu sih ya. Oh, ada lagi kesetaraan energi masuk lagi ya. Kesetaraan energi. Ya. Kurang lebih ada 7 nomor lah di sini ya. Ada 7 nomor. 7 nomor di nomor 1 loop kan bisa apa saja ditanyakan. Cuma pertanyaannya itu pertanyaan tunggal ya. Pertanyaannya pertanyaan tunggal. Nah, kemudian di listrik statis kamu belajar tentang apa? Hukum kolom, yaitu F sama dengan apa? K Q1 Q2 per R kuadrat. Setelah belajar hukum kolom, belajar apa lagi? Ada kuat medan listrik. Lalu ada apa lagi? Potensial listrik. Kemudian apa lagi? Potensial tentunya gabung lagi dengan energi potensial ya. Lalu apa? Keping sejajar. Di keping sejajar itu nanti ada rangkaian seri kapasitor, kemudian ada rangkaian paralel kapasitor. Ini kurang lebih ada 7 soal juga. Ya, ada 7 soal. Jadi ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan seterusnya. Kan banyak. Lalu kemagnetan. Ada induksi magnet B. B-nya di mana aja? Kawat lurus. Ada lagi? Kawat apa? Nih, kawat melingkar. Lalu ada lagi? Solenoida. Kemudian ada lagi? Toroida. 1, 2, 3, 4 ya, dapat lagi. Nah, kemudian berikutnya ada lagi, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz ya, ada beberapa ya. Ada yang di kawat, di antara 2 kawat ya, kawat sejajar boleh, kawat sejajar. Kemudian ada lagi yang ini, kemudian ini ya, ada. Nah, kemudian lagi apa lagi?
Ada kawat sejajar, ada ini, ada lagi apa? Misalnya ada di induksi magnet yang seperti ini ya, lalu membentuk sudut begitu. Ini ada I-nya begitu ya, bisa juga. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Ada partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu di dalam medan magnet ya. Ya, kira-kira itu sih kisaran apa namanya? Materinya ya yang akan keluar. Yang jelas jumlahnya yang ini kurang lebih ini 7 nomor, kemudian yang ini juga 7 nomor, lalu yang di sini itu 6 nomor berarti 20 ya. Dengan ini PG. Ini PG, kemudian ini PG, ini PG, lalu di sini juga ada isai ya. Lalu ada lagi yang khusus di sini adalah 2 isai. 2 isai ya. Semuanya sudah pernah dipakai untuk pelatihan soal. Jadi dari PR-PR-mu itu kamu belajar ya, itu bisa. Itu pasti bisa. Informasikan untuk Mau yang mana dulu yang mau dibahas? Dari awal saja, oke ya. Dari awal, oke. Sekarang nanti kamu kerjakan ya, kerjakan. Jadi Ibu akan bikinkan soal. Seperti ini. Oke, misalnya di sini adalah R1, ini R2, lalu ini R3, kemudian ini R4, lalu di sini E1, ini E2, di sini E3, lalu ini adalah A, B, C, D. Oke, R1 mau berapa ohm? 2, oke, 2 ohm. R2 berapa? Hah? 2 lagi, 2 ohm. R3 5 ohm, oke. 25 ini 4 ini 6 ya, supaya 20 ya. 6 ohm, oke. E1 mau berapa ohm? Volt. 10 volt. E2 20 volt. Lalu E3 40 volt. Oke ya. Nah, sekarang kalau seperti ini misalnya ini bisa jadi berapa soal? Bisa jadi I total sama dengan berapa? Lalu berikutnya lagi misalnya I atau energi pada R3 sama dengan berapa? Jika arusnya mengalirnya time-nya misalnya sama dengan 2 menit gitu ya. Ini berarti soal A, ini soal B. Kemudian apa lagi yang bisa? V pada 2 titik, misalnya VAC boleh sama dengan berapa ya. Nah, ini dapat nih beberapa soal ini ya. Bisa juga yang ditanyakan adalah daya P pada R4 boleh sama dengan berapa ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam. Oke, berarti ini adalah I-nya ya. Nah, untuk ini berarti sigma apa? E ditambah sigma IR sama dengan apa? 0. Sigma E berarti ketemu di E1 positif atau negatif? Positif, berarti E1. Lalu E kurang E2. Kemudian tambah E3. Ditambah I dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 0 ya. Kalau gitu maka I dikalikan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan apa? Minus E1 tambah E2 minus E3. Maka I total sama dengan min E1 tambah E2 minus E3. Kita bagi dengan apa? R1 ditambah R2 ditambah R3. Tambah lagi dengan R4. Nah, nanti kamu cari. Tapi misalnya aja, misalnya kamu mau cari cara begini boleh, nggak apa-apa ya. Cari dulu sigma E. Sigma E di sini berarti sama dengan E1 dikurangi E2 ditambah dengan E3. Boleh nggak apa-apa?
Kemudian kamu cari sigma R. Sigma R berarti sama dengan apa? R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dengan R4. Jadi nanti kamu bisa langsung ke sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Berarti sigma IR sama dengan minus sigma E. Kalau begitu maka I akan sama dengan min sigma E dibagi dengan sigma R. Boleh, nggak apa-apa ya. Jalan lain ini, jalan ini step by step. Ini yang jalan langsungnya. Nah, setelah kamu dapat I total, barulah kalian mencari apa? B pada R3. Jadi untuk menjawab yang A kan ini udah dapat ya. Nanti kamu hitung sendiri ya, Ibu enggak mau ngitungkan. Nah, kamu harus latihan. Yang B, mencari W. Rumusnya W apa? WR3. Kalau ada I, ada R. Kita pakai irit. Ya, atau menggunakan apa? I kuadrat dikalikan dengan R3 dikalikan dengan time. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk mencari VAC itu. VAC dari A ke C. Kalian mau pakai jalur yang mana? Mau pakai jalur bawah atau jalur atas? Jalur kiri atau jalur kanan? Hah? Kiri atau kanan? Wih, ditanya. Kiri, oke. Jalur kiri berarti ini ya. Voltasenya berarti ini. Karena VAC nih ya. A, C. Di sini adalah VAC. Dari A menuju ke C ya. Berarti untuk yang VAC, VAC itu berarti yang di mana sini ya. Yang D, C ya. C. VAC. VAC itu kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. Nah, dari A ke C ketemu negatif atau positif dulu? Negatif, berarti ini minus E3. Antara I dengan V berlawanan atau searah? Cerita. Ayo, lihat ke depan. Tidak ada gunanya kalau Ibu bahas di sini baru kamu cerita sendiri. Ya, ini Ibu ajak kamu berpikir ya supaya kamu belajar menyelesaikan soal ya. Nah sekarang antara V dengan I berlawanan arah atau searah? Berlawanan, berarti di sini minus I dikalikan dengan hambatan yang dilalui apa? Hanya R6, berarti ini R6 ya. Nanti kalau misalnya ada hambatan dalamnya berarti kalian menggunakan hambatan dalam. Nah, tinggal kamu masukkan angkanya. Kemudian yang D punya ini dicari adalah P pada R4. Rumusnya P apa? Hanya ada I dengan R. Berarti kita pakai iri atau I kuadrat R4 ya. Seperti itu. Apa? Oh, R4. Yo, bukan R6. R4 sama dengan 6 ya. Yo, oke, thank you koreksinya. Ya, yang lain ikut aja, nanti salah ngikut salah. Yo, gimana? Ikut berpikir dong, ya. Oke ya, itu yang soal pertama. Jadi ini bisa jadi berapa soal? 1, 2, 3, 4 ya, bisa jadi 4 soal. Oke, sekarang berikutnya untuk yang 2 loop ya. Yang 2 loop Ibu bikinkan yang simpel aja. Seperti ini. Oke, ini sebut R1, R2, R3, R4, R5. Lalu di sini adalah E1, ini adalah E2, di sini adalah E3. R1-nya mau berapa ohm? 1 ohm, oke. R2 2 ohm. Berarti di sini berapa? 3. Yo, kamu yang bikin angka lo ya. Ya, 3, 6 berarti ya. Nah, sekarang di sini berapa ohm? 2 ohm. Yang ini 2 ohm. Oke ya. Nah, E1-nya mau berapa volt? 10 volt. Oke, E2 berapa volt? 20. Oke, E3 30. Oke, ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berarti sekarang kita membuat arah loopnya tuh ya, arah loopnya.
Loopnya yang di tengah yang posisinya ada yang di tengah. Kalian mau turun semua atau mau naik semua? Hah? Apa? Turun. Oke, berarti ini adalah I1 ya. I2-nya itu pakai warna lain. Ya, ini adalah I2 ya. Nah, ini yang ditanyakan bisa ada beberapa tuh ya. Bisa misalnya I pada R2. Nah, sama dengan berapa? Lalu I pada R4 sama dengan berapa? I pada R5 sama dengan berapa? Kemudian misalnya lagi, ini kita kasih nama A, B, C, D, E, F. Ditanyakan lagi apa? C, B, E. Boleh, sama dengan berapa? Lalu V, B, D sama dengan berapa? Banyak sekali nih ya, bisa banyak sekali. Ini baru I dan V. Belum lagi kalau ditanyakan dayanya, misalnya P di R1 sama dengan berapa ya. Kalau misalnya T-nya sama dengan 2 skon, ditanyakan lagi misalnya V pada R4 sama dengan berapa? Bisa, nggak ada masalah. Nah, yang penting ini kamu tahu berapa I-nya dulu ya. Dari persamaan 1 untuk loop 1 ya, loop 1. Nah, Ibu langsung ya, di loop 1 sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Oke, sigma E-nya nih. Apa? Plus minus. Jadi apa? E1. Berikutnya plus atau min? Yo, plus E2. Ditambah dengan I1 duluan. Dikalikan R-nya. Ada R berapa saja dilalui oleh 1? R1, R2, dan R5. Berarti ini R1 tambah R2 ditambah dengan R5 sama dengan 0. Ingat, R5 dilalui oleh I2, berarti belum sama dengan 0 tuh ya. Harus ditambah lagi dulu. Ini ditambah dengan apa? I2 dikalikan R5 baru sama dengan 0 ya. Nanti E-nya dilempar ke sana supaya jadi persamaan yang pertama. Lalu berikutnya untuk loop 2. Loop 2 juga sama, kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 ya. Nah, berarti E-nya ketemu E berapa dulu? E3 minus atau plus? Minus E3. Kemudian jalan ke sini plus E2. Kamu tambahkan dulu I1-nya. I1 dikalikan dengan R5 ya. Kemudian tambah I2 itu dikalikan semua R pada loop 2. Berarti ada R5, ada R3 dan R4. Berarti dikalikan dengan R5 ditambah dengan R3 ditambah dengan R4 ini sama dengan 0. Nah, nanti setelah kamu masukkan semuanya persamaan 1 dan persamaan 2 tinggal kalian eliminasi. Nah, kalau sudah kamu eliminasi IR4 berarti ini sama dengan I berapa? I pada R2, sorry, I pada R2. R2 dari mana nih? Oh, dari sini sama dengan apa? I1 ya. I pada R4 berarti I berapa? Yang mengalir di R4 I2 berarti ini sama dengan I pada R5 1 dan 2 berarti ini I1 ditambah dengan I2. VBE kita menggunakan apa ini? BE sigma E ditambah sigma IR. E-nya dari B ke E ketemu apa? Positif dulu kan? Berarti E2. Lalu ditambah dengan I1 plus I2 dikalikan dengan apa? R5. Selesai. BD. Dari B ke D. Ini. Kamu pakai jalur ini. B ke D. Ya. Tetap menggunakan apa? Sigma E tambah sigma I dikalikan R. Oke, dari B ke D. Ini ya. B ke D. Ini. Tunggu, pakai warna blue ya. Ini dari B ke D. Ini. Ke sini ya. Nah, dari B ke D, E-nya ketemu E berapa?
E3 positif negatif? Positif, berarti ini adalah E3 ya. Kemudian ditambah atau dikurang dengan I. Berlawanan atau searah? Berlawanan, berarti minus I2. Yang dilalui adalah R3 dan R4. Jadi cari jalan terpendek ya. Maka ini adalah R3 ditambah dengan R4. Nah, nanti kamu tinggal hitung sama dengan berapa. Kalau P di R1. P di R1. Nah, paling gampang kalian menggunakan apa? I, RI. I yang mengalir di R1 I berapa? I1 berarti sama dengan I1 kuadrat dikalikan dengan R1. Pada R4, W pada R4. W di R4. Kamu pakai apa? Irit ya. Pakai irit aja lebih gampang. Berarti I2 kuadrat dikalikan dengan R4 dikalikan dengan time. Selesai. Ya, itu untuk bab 1. Ya, itu. Kamu mau kerjakan ini dulu atau mau lanjut lagi? Kerja, oke. Silahkan dikerjakan dari yang pertama. Ya. Nah, kita belajar bergerak cepat karena ini soalnya adalah soal pilihan ganda. Ya, soalnya adalah soal pilihan ganda. Sekarang kamu udah tentukan arah loopnya searah jarum jam. Di E3 ketemu plus atau minus? Plus, berarti 40 ambil. Kemudian di E1 ketemu 10, berarti 50 kan? Lalu di sini minus, berarti berapa sigma E? Sigma E sama dengan 30 volt, oke? Kemudian jumlah R-nya 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6. Berapa? 15. I-nya itu minus sigma E dibagi dengan sigma R kan? Berarti sama dengan min 30 volt dibagi dengan 15 ohm. Sama dengan minus 2 ampere. Ya udah, selesai. Ya. Ini. Ya, karena nanti kan soalnya pilihan ganda. Ya udah. Jadi kalau misalnya tadi mau cari apa? VAC gitu ya. Cari VAC. Berarti ini kan dari A menuju ke C. Ibu pakai jalur kanan nih. Dari A menuju ke C. Sigma E-nya berapa? Plus atau min? 10. Terus dikurang 20. Berarti min 10 volt. Sekarang I dengan V-nya searah enggak? Searah. Berarti ditambah I. I-nya berapa? Minus 2 ampere. Dikalikan R-nya ini 2 ohm, 2 ohm, 5 ohm. Berapa? 9 ohm. Berarti sama dengan min 10 volt minus 18 volt. Berarti sama dengan minus 28 volt. Seperti itu. Ya. Sama aja kalau kamu mulai dari sini nih, ya. Mau mulai dari sini boleh. Boleh aja nggak apa-apa, ya. Misalnya VAC-nya. VAC kamu mau pakai jalur yang bawah atau jalur kiri. Ini dari A ke C ketemu minus dulu kan. Berarti ini langsung sama dengan minus berapa? 40 volt. Lalu I-nya dengan V-nya berlawanan. Berarti minus dari minus 2 ampere. Dikalikan hambatannya ada berapa di sini? Berapa? 6 ohm kan? Berarti 6 ohm. Jadi sama dengan minus 40 volt. Min kali min jadi apa? Plus. 2 kali 6 berapa? 12. Berarti ini ditambah dengan 12 volt. Sama dengan berapa? Min 40 ditambah 12. Ini 2 orang ini dari tadi. Nah, kamu di luar deh. Ya, kamu itu 2 orang ini. Ya, kamu 2 orang. Cerita terus dari tadi masalahnya. Dan sibuk terus sendiri. Bukan masalah ambil obatnya. Sekarang kamu ambil obat. Dari tadi cerita terus. Jangan mengganggu ibu punya waktu untuk mengajar teman-temanmu yang mau memperhatikan. Ya, jangan mencuri perhatian di situ. Kalau nggak mau dengar, mau cerita silahkan di luar. Atau nggak usah dibahas sama sekali. Ibu lanjut aja. Nah, sekarang dari min 40 ditambah 12 berapa? Minus 28 volt. Hasilnya akan sama. Biar kamu pakai jalur kiri, mau jalur kanan, nggak ada masalah ya. Ya, seperti itu. Itu kalau untuk soal pilihan ganda. Oke, sekarang ini Ibu hapus semua. Ya. Ibu hapus.
Yang ini. Terima kasih. Nah, sekarang mau jalan cepatnya ya, jalan cepatnya untuk menghitung soal pilihan ganda. Karena kita nanti soalnya di sini adalah soal pilihan ganda. Untuk loop 1 itu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 kan, ya. I1-nya, ini ketemu apa? E-nya. Positif. Positif berapa? Ini kan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. E-nya ketemu 10, kemudian 20, berarti 30 volt. Ditambah I1 dikalikan berapa? 1 ditambah 3 ditambah tambah 2 tambah 3 berapa? 6 ohm ya. Ditambah dengan I2 hanya melewati R5, berarti 3 ohm sama dengan 0 ya. Voltnya pindah ke sana ya. Berarti di sini adalah 6 I1 ditambah dengan 3 I2 sama dengan minus 30. Ini udah berubah jadi ampere karena ibu langsung pindah, voltnya langsung aku potong dengan ohm ya, langsung ampere. Ini bisa disederhanakan enggak? Bisa dibagi 3 jadi berapa? 2 I1 ditambah dengan I2 sama dengan minus 10 ampere. Simpan sebagai persamaan 1, ya kan? Kemudian di persamaan 2. Persamaan 2 tetap kita menggunakan juga apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Ikuti loop 2. Ketemu berapa? Plus 20 kan? Kemudian minus 30. Berarti berapa? Min 10 volt. Ditambah dengan I1 itu hanya melewati R5. Berarti dikalikan dengan berapa? 3 ohm ya. Lalu ditambah dengan I2 dikalikan berapa? 3 ditambah 2 ditambah 2 berapa? 7 ohm. 7 ohm sama dengan 0. Oke, berarti 10-nya pindah ya. Jadi di sini adalah 3 I1 ditambah dengan berapa? 7 I2 sama dengan 10 ampere. Samakan samakan penyebut eliminasi dengan ini. Sekarang untuk eliminasi ke sini ya, atau ini ke sini terserah kalian mau ya. Ini kan 3 I1 ditambah dengan 7 I2 sama dengan 10 ampere ya. Nah, tinggal kalau kamu misalnya mau mengeliminasi yang I2 dulu, gak ada masalah. Atau I1-nya dulu boleh. Berarti di atas kali berapa? Bawah dikalikan dengan 2 ya. Oke. 3 kali 2 6 I1 ditambah 3 I2 sama dengan minus 30 ampere. 2 kali 3 6 I1 ditambah berapa? 14 I2 sama dengan 20 ampere. Oke. Ini kita kurang ya. 6 dikurang 6 habis. 3 dikurang 14 min 9 min 11 ya. Min 11. Oke. Min 11 I2. Min 30 dikurang 20 minus 50 ampere. Berarti I2-nya sama dengan min 50 per min 11 ampere. Atau sama dengan 50 per 11 ampere. Bukan 0 ya jawabannya. Ya, nanti tinggal kamu eliminasi lagi ya. Jadi seperti itu jalan ceritanya. Oke, habis untuk yang ini nanti kesetaraan energinya kalian belajar dari soal latihan aja ya, kesetaraan energi. Karena gampang sekali itu kesetaraan energi. Oke, sekarang yang berikutnya yaitu kita masuk di listrik statis ya. Di listrik statis ini ada 2 buah muatan. Di sini ada Q1, ada Q2. Misalnya ini sama dengan 25 mikrokolom. Lalu di sini sama dengan misalnya berapa? Yang bilangan kuadrat. 49 ya, boleh ya. Mikrokolom. 5 ditambah 7 berapa? 12 ya, 12. Ya udah, paling gampang di sini 120 cm gitu ya. 120 cm. Nah, lalu ada muatan uji lagi nih, ada muatan uji di sini. Muatan uji di sini misalnya di sini adalah positif, ini positif, berarti di sini juga positif gitu, supaya 0 gitu maksudnya. Nah, di sini misalnya sama dengan berapa? 36 mikrokolom.
6 mikrokolom itu ya. Nah, jika F3 sama dengan 0. F3 sama dengan 0. Tentukan jarak muatan ketiga dari muatan pertama. Berarti R31 sama dengan berapa? Lalu R32 sama dengan berapa? Ditanyakan berapakah F1, berapakah F2. Loh, ada berapa pertanyaan ini? Bisa 1, 2, 3, 4. Jadi soal seperti ini bisa jadi 4 soal. Ya. Jadi soal yang pertama, kamu kerjakan. Kemudian soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya masih di hukum kolom. Di sini ada sebuah muatan. Kemudian di sini ada sebuah muatan. Lalu di sini ada sebuah muatan lagi. Misalnya di sini muatannya adalah positif, ini negatif, kemudian ini positif, jaraknya di sini adalah 3 cm, lalu ini 4 cm. Ya, membentuk segitiga siku-siku gitu ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sebutlah di sini adalah Q1 sama dengan 2 mikrokolom. Lalu Q2 sama dengan misalnya 4 mikrokolom. Lalu Q3-nya di sini sama dengan misalnya 6 mikrokolom gitu ya. Ini minus ya. Tapi ini minus ya. Ya, tulis saja minus ini. Nah, dicari nih. Dicari. Berapakah ini kemungkinannya ada F1 sama dengan berapa? Kemudian F2 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa. Tapi pasti salah satu ditanyakan kalau muncul seperti ini ya. Nah, ini soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Kemudian soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya untuk yang kolom. Selamat pagi. Mohon dapat diizinkan untuk siswa yang bernama Jonathan Matthew. Ini Q1, Q2. 5 mikrokolom, 6 mikrokolom. Kemudian di sini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Lalu terpisah pada jarak misalnya adalah R gitu ya. Terpisah pada jarak R dan dia ini tarik-menarik dengan gaya misalnya F-nya sama dengan 40 Newton. Nah, kemudian untuk muatan yang sama ya, lalu R-nya dipisahkan sekarang. Jadi muatan ini, muatan Q1-nya tetap ada di sini, lalu tapi Q2-nya berubah ke sana. Nah, sekarang jaraknya misalnya menjadi 2R gitu. Menjadi 2R. Ditanyakan di sini F-nya sama dengan berapa? Nah, kalian menggunakan rumus yang mana nih? Yang berubah apanya? Ini Q1-nya tetap 5 mikrokolom. Kemudian Q2-nya juga tetap sama dengan min 6 mikrokolom. Kalian menggunakan apa? Perbandingan ya. Kira-kira ini menjadi lebih besar atau lebih kecil F-nya? Menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau ini berarti kamu pakai F2 per F1 sama dengan apa? R1 per R2 dipangkatkan 2 ya. Ingat itu. Pakai ini aja ya. Nanti F2-nya berarti apa? F2 akan langsung sama dengan F1 dikalikan R1 dibagi R2 pangkat 2. R1-nya sama dengan apa? R1 sama dengan apa? R. R2-nya sama dengan apa? 2R dipangkatkan 2. R-nya coret. 1 per 2 pangkat 2? 1 per 4. 1 per 4 kali 40? 10. Berarti ini ketemunya nanti 10 Newton ya. Oke, itu soal berikutnya tentang kolom. Bisa juga lagi yang berikutnya itu adalah yang ini. Ya, ini udah pernah ya. Ya. Lalu ini adalah muatannya Q, ini juga muatannya Q. Anggaplah dia positif dengan positif. Nah, lalu nanti misalnya yang diketahui adalah masanya. Ini masanya misalnya sama dengan 4 miligram gitu ya, 4 miligram misalnya.
muatannya apa, massa yang 4 mg, kemudian ini panjangnya misalnya sama dengan 120 cm, lalu sudutnya misalnya di sini sama dengan tunggu dulu, 36 kali 2 berapa? 37 kali 2, 74 ya. Ya, kita pakai 74 aja. 74 derajat. Lalu ditanyakan, kira-kira yang ditanyakan apa ini di sini bisa? Q-nya sama dengan berapa? Bisa juga nanti ditanyakan T-nya sama dengan berapa tegangan tali. Kalau ditanyakan tegangan tali sih cukup gampang sekali ya. Karena tidak memerlukan persamaan yang ribet. T kan ini kan tegangan talinya, ini di sini ada TY ya, ingat ya. Yang ini ada TX. Kemudian turun di sini ada apa? MG. Lalu ini ada F kolom ya. Ini sigma Fx, sigma Fy. Nah, ini. Jadi bisa juga yang ini. Itu tentang gaya kolom. Berikutnya lagi tentang apa? Kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik. Misalnya aja ada segi 4 seperti ini. Lalu di sini ada muatan, di sini ada muatan, di sini ada muatan, di sini ada muatan. Sebutlah muatannya, di sini ada lagi 1, ini ada lagi 2, ini ada lagi 3, ini ada lagi 4. Q1-nya misalnya 5 mikrokolom. Kemudian Q2-nya minus 6 mikrokolom. Q3-nya sama dengan 8 mikrokolom. Q4-nya minus 4 mikrokolom, misalnya seperti itu ya. Lalu ini ukurannya adalah di sini 8 cm, ini jangan 8. Tapi kita pakai 12 supaya gampang. 12 cm, lalu ini 16 cm ya. Ini adalah A, B, C, D. Lalu ditanyakan di tengah-tengah sini, di pusat diagonalnya. V-nya, kuat medannya sama dengan berapa? Bisa juga begitu. Ya, tentang kuat medan. Atau sekalian lagi voltasenya juga sama dengan berapa? V-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, terus masih ada lagi kalau misalnya yang berikutnya itu tentang rangkaian kapasitor lagi. Ada rangkaian kapasitor ya. Ada rangkaian kapasitor. Ini seperti ini. Kemudian ini yang simpel-simpel aja ya. Tapi nanti enggak tahu simpel enggak. Kamu pelajari LKS saja nanti enggak apa-apa. C1, C2, C3, C4 gitu ya. Misalnya di sini sama dengan 12 mikrokolom. Lalu yang di sini sama dengan 2 mikrokolom, ini sama dengan kolom farad ya. Itu salah. Kapasitor itu kita pakai farad. Farad di sini adalah 4 mikrofarad. 12, 6 berarti 3 ditambah 6, 6. 1 tambah 2, 3 ya. 1 tambah 2, 3. Berarti ini 4 mikrofarad ya. Kemudian voltasenya misalnya sama dengan 10 volt gitu ya, V-nya. Lalu ditanyakan apa? Q pada 1 berapa? Lalu Q2 sama dengan berapa? Q3 sama dengan berapa ya? Muatannya berapa? Nah, bisa juga ditanyakan energinya. W1 sama dengan berapa? W4 sama dengan berapa? Bisa pakai itu ya. Nah, rumus energi apa? 1/2 apa? CV kuadrat. Bisa sama dengan apa lagi? Kalau V-nya kita ganti dengan Q per C, berarti apa? 1/2 Q kuadrat per C. Kalau C-nya kita ganti Q per V, berarti sama dengan apa? 1/2 apa? Q V ya. W ada 3 macam deh ya, kamu pakai mana? Jadi kalau untuk cari W ini, kalau udah ketemu Q total, ya kamu pakai yang QC aja. Tunggu dulu. Ada yang QC enggak? Oh ini, yang pakai Q kuadrat per C lebih gampang ya. Pakai ini. Untuk pilihan ganda.
Oke, itu coba sekarang kamu kerjakan ini ya. Yang listrik statis. Ya. Oke. Ibu skip lagi dulu. Kalau kamu bisa, nah sekarang nih yang di 3. Di nomor 3. Pakai rumus apa tuh? Induksi magnet pada kawat melingkar, tapi ini berbentuk busur lingkaran. Sama dengan apa ini? Bentuknya sudutnya berapa ini? 90 derajat. Ya. 90 derajat. Berarti kalian menggunakan rumusnya yang dalam lingkaran apa? Pusat lingkaran. B di P sama dengan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2A, berarti kita kalikan dengan alfa dibagi dengan 360 derajat ya. Mu 0 itu sama dengan apa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Arusnya berapa ampere? Berapa? 3 ampere. Lalu sudutnya berapa derajat? Jangan cerita sendiri. Di luar kalau mau cerita, dibagi dengan berapa? 360 derajat. A-nya berapa? Ini berapa meter? Jari-jarinya 3 meter. Oke. Nah, kalau begini kan kamu tinggal coret-coret tuh. 2pi dicoret dengan apa? 4pi. Berapa di sini? 2. Lalu 3 ampere dengan 3 boleh dicoret? Boleh. Kemudian 90 dengan 360 berapa? 1/4. 4 dengan 2? 2 kan? Ini adalah 10 pangkat min 7. Berarti sama dengan apa? 10 pangkat min 7 dibagi 2. 1/2 itu sama dengan berapa? 0,5 kali 10 pangkat min 7. Nggak boleh nulis bilangan dalam hal seperti ini. Berarti kita buat jadi angka 5. Makanya 5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 8. Bukan 6 loh ya, karena kan pinjam 10 tambah lagi 1. Jadi sama aja kita kalikan dengan 10, berarti ini harus ditambah dengan 1 ya. Oke? Seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi. Langsung clear ya. Ya, berikutnya kita lihat soal nomor 4. Yo. Soal nomor 4 apa? Perbandingan induksi magnet di sumbu solenoida yang panjangnya B. Pusat solenoida panjangnya B. Berarti L-nya itu sama dengan B. Ya. Nah, ini untuk solenoid. Solenoida. Untuk di pusat. B di pusat sama dengan apa? Yang ingat? Mu 0 I N dibagi dengan L ya. Nah, lupa nih semua. Kemudian induksi magnet di toroida dengan jari-jari A. Jadi untuk yang toroida ya. A-nya sama dengan A atau R-nya sama dengan A. Nah, pusat toroida. Ini jumlah lilitannya sama. Berarti ini adalah N1 dengan N2 itu sama ya. Nah, pusat toroida N1 sama dengan N2. Di pusat toroida, rumusnya pusat toroida apa? B di titik P sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2 pakai pi? Pakai ya, pakai 2 pi A. Oke. Nah, sekarang tinggal kamu bandingkan ini dengan ini ya. Yang sama apanya? Yang sama apanya? Mu 0 IN. Mu 0 IN, mu 0 IN. Berarti ini 1/L kan? Yang ini sisa 1/2 pi A. Jadi ini untuk solenoida, yang ini adalah toroida. Berarti kalau kita bandingkan antara B solenoida dibanding dengan B toroida, berarti sama dengan apa? 1/L, L-nya ini kan sama dengan B, berarti sama dengan 1/B kan? Jadi ini 1/B dibanding dengan 1/2 pi A. Maka sama dengan apa? 1/B dikalikan dengan
2 pi A atau sama dengan 2 pi A per B. Berarti sama dengan 2 pi A dibanding B. Ya, ya seperti itu. Oke, sekarang berikutnya di nomor 5 tuh ya, nomor 5. Kawat melingkar berjari-jari 10 cm. Jari-jari itu apa? Kita pakai A ya. 10 cm berarti sama dengan 10 pangkat min berapa? Min 1 meter. Jumlah lilitan itu apa? N besar ya, sama dengan 20. Kemudian besar induksinya. Oh, besar induksi itu berarti B. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ya, yang ditanyakan berapakah arus. Nah, kalau ada lilitan, kamu tinggal tambahkan N. Ya, B di pusat kawat melingkar sama dengan apa? Mu 0I dibagi dengan 2A ya. 2A ya, tidak pakai pi ya. Ini ada N karena ada banyaknya lilitan. Oke. Nah, sekarang yang mau dicari I. Ya, berarti I sama dengan B di P. 2A fungsinya sebagai pengali atau pembagi? Pengali. Di sini loh, pembagi. Kalau naik berarti jadi pengali. Maka ini dikalikan dengan 2A. Mu 0 di sini sebagai pengalinya I. Maka berfungsi sebagai apa sekarang? Pembagi. N-nya juga pengalinya I. Berarti ini pembagi. Ya udah, habis ini sisa kamu kasih masuk aja. 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla dikalikan 2, A-nya berapa? 10 min 1 meter, kita bagi dengan mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter dikalikan N-nya sama dengan berapa? 20. Loh, tinggal coret gitu ya. Apa yang bisa dicoret? 4pi hilang. Kemudian 2 dengan ini berarti 10. 10 dengan 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 6. Naik jadi 10 pangkat 6. Berarti sama dengan berapa? 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 6. Sama dengan berapa? 10 pangkat 2. Sama dengan 100. So easy. Ya. Nah, oke. Masih gampang tuh ya, masing-masing keluar, kawat melingkar keluar, kawat lurus keluar, solenoida keluar, toroida keluar. Nah nih, sebuah solenoida panjangnya berapa? Panjang itu apa? L sama dengan berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Lilitan itu apa? N. Arus itu apa? I-nya 8 pangkat min 1, artinya sama dengan pi per 8 ya. Ampere. Oke, yang ditanyakan berapakah di ujung? Berarti B di ujung. B di ujung sama dengan 1/2 B di pusat. B di pusat sama dengan apa? Mu 0 I N per L. Udah tinggal kasih masuk. 1/2 mu 0 berapa? 4pi 10 pangkat min 7, udah kasih masuk satuan ya. I-nya berapa? Pi per 8. N-nya berapa? 10 pangkat 3 ya. Dibagi dengan L-nya berapa? 5 10 pangkat min 1. Oke. U0I. Oh, tunggu dulu. Kayaknya ini pi-nya harus di dalam nih. 8pi pangkat min 1 atau 8 per pi pangkat min 1. Ibu lupa ini. Ini ada kesalahan nih. Ya, karena maksudnya supaya pi-nya bagus coret. Diganti ya ini ya. Soalnya nanti. Jadi ini 8pi pangkat min 1 gitu ya. 8pi pangkat min 1. Atau sama saja dengan pangkat min 1 itu sama dengan 1/8pi. Supaya pi-nya hilang itu. Nanti harus direvisi itu. Berarti ini sama dengan berapa? 1/8pi. Oke, nah sekarang. Apa yang bisa dicoret? Loh, 4pi dengan ini berapa? 2. Oke, nah 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat 3. Atau ini dulu deh.
dengan 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat berapa? Min 6. Min 6 dengan ini coret. Hasilnya 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Nah ini 1/2 kali 1/2. Seperempat. Seperempat ini ada lagi 5. 4 kali 5 berapa? 1/20. Berarti 1/20 kali 10 pangkat minus 3. Supaya jadi 10 pangkat minus 4, berarti ini kan jadi apa? 10/20 kali 10 pangkat min 4. Coret nih ya. Nah, 1/2 sama dengan berapa? 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti ini harus diganti nih. Oke. Cocok ya. Toroida jari-jari apa? Jari-jari A. Oke, berarti A sama dengan 5 10 pangkat min 2 meter. Jumlah lilitan N sama dengan 750. Induksi magnet apa? B ya, 1,8 10 pangkat min 3 Tesla. Yang ditanyakan adalah I sama dengan berapa? B toroida tadi sama dengan apa rumusnya? Mu 0 I N dibagi 2 pi A ya. Berarti I sama dengan apa? B pusat kali 2 pi A dibagi dengan apa? Mu 0 N ya. B pusat berapa? 1,8 10 pangkat min 3 kali 2 pi A-nya berapa? 5 10 pangkat min 2 dibagi mu 0 4 pi 10 pangkat min 7. N-nya 750 ya. Tinggal main coret-coret lagi tuh. Apa yang bisa dicoret? 2 pi, berarti ini angka 2. Oke. Lalu apa lagi? 10 pangkat min 7 naik. Ini coret dengan ini. Berarti jadi 10 pangkat 2. Oke. 10 pangkat 2. 2 kali, atau ini boleh langsung nggak apa-apa ya. Ini kali ini boleh. Ini dengan ini berapa? 1,9. 0,9. Oke. 9. Ini 5 dengan 750 berapa? 150 ya. Nah, nolnya berarti naik ke sana. Berarti sama dengan berapa nih? 9/1500 dikali dengan 10 pangkat 2. Ya atau iya? Ya, 10 pangkat 2-nya coret dengan ini. 9 dibagi 15 sama dengan berapa? 0,6 ya, dengan mencoret-coret ya. Oke, seperti itu. Itu untuk yang toroida, solenoida. Loh ini. Apa ini? Panjang, tegak lurus, besar gaya yang dialami. Rumusnya apa? Rumus gaya Lorentz. F sama dengan? Ingat BIL. BIL ya. B-nya berapa? 16 kali 10 pangkat min 3. I-nya berapa? 10. L-nya berapa? 8 10 pangkat min 1 ya. Coret. 16 kali 8. 128. 10 pangkat min 3 sama dengan 0,128. Cepet ayo, belajar cepat hitung ya. Lalu ini ada ini. Ada sebuah siklotron. Besar muatan itu berarti apa? Q ya, sama dengan 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Bergerak dengan kecepatan berarti apa? V. V-nya sama dengan berapa? 5 dikalikan 10 pangkat 4 meter per sekon. Lalu sejajar dengan kawat lurus berarus. Kawat lurus berarus berarti I sama dengan berapa? 10 ampere. Ada kawat lurus berarus. Anggaplah arusnya ke sana. Ya. Nah, ini ada di jarak sini 1 cm. A-nya sama dengan 1 cm. Yang ditanyakan gayanya sama dengan berapa?
Rumusnya gaya ada Q, ada V apa kemarin? F Lorentz sama dengan apa? Q, V, B. B di sekitar kawat lurus sama dengan apa? Mu 0 I dibagi dengan 2A. Jangan lupa ya. B di sekitar kawat. Ya udah, habis ini sisa kamu kasih masuk aja ya. Nah, sekarang apa namanya? Q-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya ini kemudian mu 0-nya itu adalah 4pi ya. Mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Berarti Q-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan kecepatan 5 10 pangkat 4 kali mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya berapa ampere? 10 ampere lalu dibagi dengan 2A. 2 kali A-nya berapa? 1 cm berapa? 10 pangkat min 2 meter ya. Ini harusnya ada pi ini ya. Pakai pi ini. Harus ada pi di situ. Ya, habis itu ya sudah, tinggal kamu kali-kali aja. Ya. Nah, sekarang kamu coret-coret nih. Apa dicoret? Halo? Apa dicoret? Ini coret dengan ini ya. Sama dengan berapa? 2pi. 2 kali 5? 10. 10 kali 1,6? 16pi. Ya, 16pi. Sekarang 10 pangkatnya ini. Ini 10 dengan ini coret jadi minus 6. Min 6 dicoret dengan plus 2 berarti minus 4. 4 dikalikan dengan ditambah dengan 19 berapa? 23 ya. Berarti kali 10 pangkat minus 23 ya, min 23. Oke, sekarang kalau misalnya ini cocok ya. 1,6 kali berapa tadi? Ini 2 ya, 10 ya. Di sini berarti jadi 16. 16 pi kali 10 pangkat min 23. Oh, harus diubah lagi nih soalnya. Di kawat lurus 2 pi A. Oh, berarti pi-nya enggak ada ya. Ya, oke. 2 pi A. Oh, yang 2A yang apa? Yang melingkar ya? Oh, ini ada pi. Oke. Berarti pi-nya hilang dong di sini ya. Oke. Berarti enggak ada pakai ini. Jadi 16 kali 10 pangkat min 23. Cocok ya? Cocok atau cocok? Senti 10 pangkat min 2. Terus itu mana? Kecepatan 5 10 pangkat 4 meter per sekon. Berarti cocok. Oke, berarti ini kali 10 pangkat min 23. Ya begitu-begitu sih. Sorry. Sorry. Ya. Oke. Ya. Seperti itu ya.